Iya, 22 nggih. Ma huwa dalil ala dha'fi syirki niku. Baik. Oh, 23 nggih. Oh, syafaat sakniki nggih. Nah, nggih. Kita lanjutkan ngaji soal jawab tentang akidah. Halaman 23, pertanyaannya, kam as-syafa'atu? Berapakah syafaat? Syafaat itu ada berapa? Kalau terangkan dulu nggih, biar dipahami dengan bagus. Syafaat, insya Allah jenengan kan wis belajar akidah toh, nggih? Udah kan? Sulu salasa wis, mari kan, berarti kenal syafaat, orang wis kenal kan lah ya. Jadi syafaat itu ada dua, ada syafaat yang ditetapkan, ada syafaat yang ditiadakan. Syafaat yang ditetapkan itu syafaat yang memenuhi syarat. Gitu. Nah, syafaat yang ditiadakan kalau tidak terpenuhi syarat. Nah, syarat syafaat ditetapkan itu ada berapa? Ada dua. Ada dua. Pertama, izinnya Allah kepada orang yang memberi syafaat kepada orang yang diberikan syafaat. Jadi izinnya Allah itu kembali kemana? Kedua ya, pemberi dan yang diberi. Satu. Yang kedua, ridho. Ridhonya Allah kepada pemberi syafaat dan yang diberi syafaat. Jadi kesimpulannya syaratnya ono piro? Loro. Ono idine Allah, kedua ono ridhoi Allah. Izin kembali kemana? Izin kembali kemana? Ke pemberi dan yang diberi. Ridhonya kembali ke siapa? Kepada pemberi dan yang diberi. Sekarang saya kasih contoh, Pak. Ini gambaran logikanya gini. Saya bilang, Mas, awakmu tak kei izin untuk memasukkan siapa saja kemana? Ke perusahaanku. Sampean tak kasih izin untuk tak kasih izin memasukkan orang ke perusahaanku. Wes, deal Pak ya. Dia ngasih izin, tiba-tiba ada orang yang dibenci oleh pemilik perusahaan. Kira-kira terima apa ora? Soalnya apa? Dibenci. Walaupun dia sudah ngasih izin ke siapa? Manajer untuk memasukkan kan, tapi karena si pemilik itu mau gak ridho dan gak ngasih izin, gak bakal bisa melbu. Wes. Terusnya, sekarang ada orang yang memasukkan tanpa lewat manajer. Bisa melbu ora? Soalnya apa? Karena nggak ada yang diberi.
Wis, gampang. Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat ke siapa? Nabi Muhammad G. Jelas? Baik. Nabi Muhammad oleh rekom teko Allah. Allah ridho ke Nabi Muhammad dan ngasih izin ke Nabi Muhammad. Pembahasan adalah ke siapa sekarang? Ke orang yang direkom oleh Nabi Muhammad. Kira-kira Allah ridho gak sama dia? Nah itu pertanyaannya. Kalau Allah nggak ridho kepada orang yang direkom oleh Nabi Muhammad, gampangannya kan gitu kan, tetap nggak bisa masuk. Makanya orang-orang bilang orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala bakal oleh syafaat atau baginda Rasulullah SAW pek tekondi. Wong perbuatane wae Allah enggak ridho menyekutukannya kan. Kok bisa dapat syafaat teko Allah lu teko ndi? Kok iso dapat syafaat teko Rasul lu teko ndi? Dengan memperbanyak sholawat Nabi, yo memperbanyak sholawat Nabi oleh syafaat. Tapi ingat syafaati Rasul, syafaati Allah tetap diikat. Apa? Oleh ridho dan oleh izin. Dan gak mungkin Allah itu ngekei izin, ngekei ridho kalau dia menjalankan amalan-amal yang Rasulullah tidak pernah ajarkan kan gitu loh. Bisa dipahami insyaallah. Nah, berarti kesimpulannya kapan syafaat itu ditiadakan? Gak ada syafaat kalau gak terpenuhi syarat. Dan kapan syafaat itu ditetapkan? Kalau terpenuhi syarat. Gampangnya kan gitu. Makanya banyak orang mendakwahkan oleh syafaat Nabi, tapi tanpa memperdulikan syarat mendapatkan syafaat itu apa kan gitu loh. Syarat mendapatkan apa? Syafaat itu apa? Harus terpenuhi syaratnya dulu, baru oleh syafaat. Makanya kan kata Rasulullah SAW, man ahakkun nasi bisafaatika ya Rasulullah, sopo sing berhak mendapatkan syafaat kamu wahai Rasul. Kata Rasulullah apa? Man yuwahhidallah, orang mentauhidkan Allah, wala yusyrika bi syai'a, dan enggak menyekutukan Allah sedikit pun. Maka tauhid adalah salah satu cara untuk mendapatkan apa? Syafaatnya Rasul. Karena tauhid itu Allah meridhoinya. Dan Allah mengizinkannya mendapatkan apa? Syafaatnya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggih? Baik, kita baca. Asy-syafa'atu qismani, syafaat itu ada dua macam. Al-ula, yang pertama, asy-syafa'atu al-musbatatu, syafaat yang ditetapkan. As-saniyatu, yang kedua, asy-syafa'atul manfiyatu, syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan. Amma syafaatul musbatatu, adapun syafaat yang ditetapkan, fayyallati tatawaffaru fiha syurutu, maka dialah syafaat yang terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Satu, idzunullahi, izini Allah, lisyafi'i, kepada pemberi syafaat, ayyashfa'a, untuk mensyafaati, waridhallahi, dan ridhonya Allah, anisyafi', dari pemberi syafaat, wal masyfu'i, dan yang diberi syafaat. Ya, harus berkaitan izinnya Allah kepada pemberi syafaat dan yang diberikan syafaat itu kepadanya, dan ridhonya Allah kepada siapa? Kepada pemberi syafaat dan yang diberi syafaat. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala,
Mangdalladzi, siapakah orangnya? Mangdalladzi, siapakah yang bisa yashfa'u indahu, memberikan syafaat indahu, di sisinya, illa bi'idzni, kecuali dengan izinnya. Allah mengatakan orang bakal iso ngekei syafaat tanpa izin dari Allah. Jelaskan ayatnya Allah, mangdalladzi yashfa'u indah, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Sopo sing iso tembus nang Allah ngekei syafaat kepada Allah, itu siapa yang bisa? Orang bakal ono sing iso illa biidzni, kecuali apa harus ono izinnya. Jadi kata kono izinnya ya ora iso. Qala ta'ala wa kam min malakin, berapa banyak malaikat fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi. Ini malaikat, Pak. La tughni syafa'atuhum syai'a, syafaat mereka tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Iki malaikat, Pak, orang terdekat dengan Allah. Orang iso ngekei manfaat apa-apa, orang iso ngekei syafaat apa-apa. Bisa ngekei syafaat illa ayyadzanallahu liman yasha'u wa yardha, kecuali orang yang Allah kasih izin dan orang yang Allah kasih ridho. Harus ono idene Allah, kalau ridhoi Allah. Oke, malaikat diridhoi untuk ngei syafaat, tapi ke siapa? Butuh rekom dari Allah lah lagi. Nah, berarti syafaat itu ada kalau terpenuhi syarat. Syafaat itu kan, syafaat gini Pak, syafaat itu. Salah contoh, bapak iki dua anak perempuan. Mas iki pengen apa? Ngelamar anaknya. Langsung gak tembus ke saya. Ustaz, tak tolong deh, aku kayak syafaat bisa apa? Nembus anaknya. Nah, aku datang ke bapak, Pak, aku dua santri yang wapi gini. Nah, jaluk anaknya jenengan. Pripun oleh opora. Iki aku pihak ketiga kan. Nah, saya pertanyaan nih, beliau ini ridho nggak dengan aku sebagai pemberi syafaat? Yang kedua, aku kayak syafaat, oke, dia seneng nggak sama orang ini? Nah, kalau dia nggak ridho sama gue, ya ditolak. Sana, pergi sana. Aku oke sama dia, tapi dia nggak suka sama dia ini dengan amalannya, ya nggak tembus. Bener ya? Nah, jadi harus ono izin karo ono apa? Ridho. Iku Pak. Kate kono iku ya ora tembus. Sampai beliau sampai welek. Iya kan? Jaluk anake bapak tadi ya ora bakal tembus wong amalane kabeh ku ora diridhoi sama bapak iku. Mau sampai piye wae dukun bertindak pun ya ya kan, tetap ditolak kan, Pak. Nah, makanya saya sempet nih gini loh, kalau dheweke iki njaluk syafaate Allah, piye carane dheweke iso disenengi oleh Allah ngono lho. Iku sing penting. Kate wis dheweke wis disenengi oleh Allah, perbuatane dhewe, ucapane dhewe gampang nutuk apa matur nang nabi kula nggih nyuwun syafaate jenengan nabi teng Allah supaya kula niki nggih pengen mlebu swarga nabi. Tembus sempenting apa amalanmu iku mulu. Paham ya? Jelas. Tapi seneng kuburane. Kok nang matur nang kuburan nang nabi. Oh, nabi ora iso lapo-lapo seneng kuburan kok. Yes. Terusnya, amma syafaatul mangfiyatu, adapun syafaat yang ditiadakan, syafaat yang ditiadakan ora ono syafaat, mesti syafaat apa wae ora guna, fa yallati lam tatawaffar asyurutu fiha, dialah apa-apa yang tidak terpenuhi syaratnya. Kalau nggak terpenuhi syaratnya ya
nggak ada syafaat, nggak tembus syafaatnya Pak, soalnya kono nggak terpenuhi syaratnya. Wes jelas. Jadi gini loh, dari kalau pengen dapat syafaatnya Nabi, biar Nabi itu laporan dengan Allah kan gitu toh. Ya dari aku bicarane iso duwe amalan senyenengno Nabi ngono lho. Terus nyenengno Allah. Iku baru iso tembus. Lawan dhewek iku begudalan karo Nabi. Nggawe ibadah wae, nggawe aturan ibadah wae aneh-aneh ora melok Nabi. Piye oleh syafaat tekan ndi ora tembus lah. Terus gawe aturan, gawe ibadah yang Allah nggak pernah syariatkan loh. Terus pe oleh syafaat lo tekan ndi. Nggak sesuai dengan prosedur, Pak. Dhewek njaluk bantuan tekan ndi? Teko desa loh, harus sesuai dengan apa? Prosedurnya. Nah, gak oleh prosedur, oleh bantuan, Mas yo sampean gawe kalau adil loh, apa? Desa iku adil kabeh sesuai dengan prosedur kabeh loh. Jenengan njaluk syafaat. Ora iso, Pak. Endi surat-surat iku ndi? Prosedur ndi? Ora ana prosedur ora iso no. Ya kita kalau mau ndelek S3 kalau gak ono prosedure ya ora tembus-tembus. Iya harus prosedure dijalani kabeh terpenuhi syaratnya baru apa? Baru oleh no rokem tolap, rokem mahasiswa. Nah harus kun ora iso biji. Nggih syafaat kalau syafaat ya dunya sesuk kei syafaat ya. Paham insyaallah jelas ya? Jadi sepenting ngajine dhewe iki piye? Sopo sih orang butuh syafaatnya Nabi? Butuh lah syafaatnya Nabi ku butuh banget dhewe iki. Kendek iku umat Nabi nah ora oleh syafaat kok Nabi ya rugi no. Tapi ojo kok menghayal. Penghayal iku ngelakukan sesuatu sing ora cocok karo Nabi. Ya ora tembus. Ojo menghayal. Saiki wis ngene wae lah. Sempenting aku iku wis ora ngarep-ngarep ngono sik lah. Sempenting aku bisa nata amalanku, perbuatanku nyocoki Nabi wis ngono ae sik. Engko lak oleh syafaat dhewe to engko. Rep, punan nggih? Rep, lanjut. Bahas hidayah, Pak. Hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada berapa? Ada dua. Ana sing jenenge hidayah taufik. Ana sing jenenge hidayah dalalah dan irsyad. Dipahami rumiyin, hidayah ku enten pinten? Enten kali, enten sing jenenge hidayah taufik. Kalau hidayah napa? Irsyad dan dalalah. Hidayah taufik niku wae sinten? Wae Allah, sing duwe niku Allah, Pak. Hidayah irsyad niku sing duwe sinten? Semua orang bisa. Semua orang bisa ngasih hidayah, petunjuk, bimbingan. Sekarang saya ngaji ini, itu hidayah apa niku? Hidayah irsyad ora taufik, Pak. Hidayah aku dudu Allah, Pak. Hidayah irsyad. Nah, yang saya sampaikan itu jenengan iso amalkan napa mboten amalkan tergantung taufik ya Allah, Pak. Ngoten lho. Jadi untuk mendapatkan taufik Allah, ya paling tidak dhewek iki ndelek hidayah irsyad. Ayo melok pengajian, Bro. Barangkali engko di tengah-tengah pengajian iku melbu ilmune saged diamalno oleh hidayah taufik. Taufik apa sih?
Taufik iku jenenge taufik niku napa sih? Yaitu Allah gampangno. Setelah ilmu melbu neng jenengan, iku Allah gampangno, iso ngamalno. Iku jenenge taufik. Wah, aku bar ngaji kok gampang yo ngamalno yo. Contone ngerti harome apa? Harome apa? Ngerti harome riba, ngerti harome riba. Wah, riba iku nganakno duit. Iku apa jenenge arane ngene-ngene. Wah, alhamdulillah ku iso ngamalno. Iku taufik iku. Jare wong Jawa taufik iku. Allah gampangno nerimo dan saged ngamalno. Ngono lho. Iku jeneng hidayah taufik. Bareng ngaji ku mau kok ngerti oh musik iku ora oleh caca. Ana dalile nyanyi alat musik iku ora oleh. Mbok alat musik apa jenenge islami apa ora islami kok ora oleh. Katek gak iki hidayah irsyad wis masuk iku. Wis didringekno nang ndak nang kupinge iku. Tinggal iso ngamalno apa ora. Nah, ngamalno apa ora iki apa nunggu hidayah taufik iku mau. Wong wedok istri-istriku wis ngapal wis wapal Pak, gak oleh bantah bojo, manut karo bojo wis apal. Tapi iso gak ngamalno ilmune iku mau. Nah, iku nunggu hidayahe sapa? Taufik iku mau. Tapi aja guyu lho ya. Enak gak oleh hidayah tapi ku enak pol. Kok enak piye? Iku wong sodok piye zamane. Wong ora oleh hidayah taufik iku tanda Anda itu ora disenengi sama Allah. Kalau kita itu disenangi oleh Allah akan digampangno oleh hidayah taufik. Berarti Allah ngerti hati kamu itu gurung layak, Pak. Gurung layak oleh hidayah. Saya kita kayak contoh. Pak Jokowi, semoga Allah jaga beliau, Pak. Nggawa mobil gratis 5. Akan dikasihkan wong sengaji di aula Labuan ini. Di aula ini. Nang aula Labuan iki, Pak. Terus ternyata saya bertanya, ternyata 5 iku mau dikekno Bapak A B C D 5 ribu guri kok wis 5 tok. Karena coba kira-kira sampean gak dikasih mobil Pak Jokowi nangis apa ora? Gremeng. Padahal Pak Jokowi ku nggak ngasih mobil itu kan nggak punya kelayakan. Iya ya, aku orang dikelayakan ya. Iya ngono orang dikelayakan. Kenapa kalau nggak dikasih mobil gremeng dan sedih hati? Kenapa kalau bab ngono kok sampai gremeng sampai sedih hati? Kenapa kita nggak mikir yo aku orang leudaya yo ngaji sampai elek kok ora iso nglakoni ilmu sing tak weruhi iku lho piye? Iku kebinasaan, Bro. Ora kok sebuah keutamaan sementing itu bukan jadi bilang keutamaan itu kebinasaan niku. Soalnya ngaji bendino kok gurung oleh taufik iku lho, iku piye ceritane iku piye? Berarti ana sing orang genah iku. Padha karo sampean iku apa jenenge masang lampu bendino dipowasang kok gak iso nyala iki apane kok stres sampean suwi-suwi dibantingi lampune iku wis gak lampu-lampuan ngono paling stres Pak soalnya wis dituwandani sampai welek tapi gak iso. Nah padha wae dheweke iki ngaji bendino yang seharusnya diduwandani teko semua arah kok ora iso nyala iku lho piye sih? Ana apane gitu kan. Nah, ngono ku mau lho, Pak.
Lampu nih mau kurang apa? Gak ada ahli profesional pokoknya iku mau. Tukang wae kabeh makanya kayak sonya nyala gitu loh. Gitu loh masalahnya, Pak. Jangan kita seneng lo ngaji pendino kok podo wae wancet ae iki piye iki? Iki jenenge ora hidayah taufik, Pak. Dan orang hidayah taufik itu bukan kok terpuji, tercela. Harus mikir kita, kena opo yo? Aku lo ngaji kok iso bantah karo bojo wae iki lak arep bisa kowe. Kon ngaji kok susah pol. Ayo ngaji mong. Kon ngaji bojo lah japane mo iku lho bodho napok wae to. Lah piye sih? Kan ya ngono lah ceritane. Jelas ya, jelas betul. Wes hidayah napa mau? Dua ya, hidayah taufik sama hidayah. Nah, taufik milik sapa? Apa arti taufik? Dimudahkan untuk mengamalkan apa yang dia nggih. Kam aqsamul hidayati. Kam aqsamul hidayati, berapa macam hidayah. Al hidayatu utawi hidayah iku kismani ana loro. Sijine hidayatut taufiki utawi rupane hidayah taufik. Wahya rupane hidayah taufik. Anallah satemene Allah iku ja'ala wis ndadekno fi qalbil abdi, di dalam hatinya hamba. Allah telah menjadikan di hatinya hamba apa? Minal i'anatil khassati, berupa pertolongan secara khusus ala qabulil huda, untuk menerima hidayah loh. Jadi kalaulah bukan pertolongannya Allah secara khusus, Pak, dewe iki ora bakal iso menerima hidayah dan mengamalkan hidayah tadi. Paham nggih? Jadi Allah wis ngeletakkan di hati kita untuk menerima hidayah itu. Jadi Allah sudah nyetel, disetel oleh Allah. Wong iki kalau dengarkan kajian iku langsung disetel oleh Allah iso nglakoni apa yang dia ketahui. Iku jenenge hidayah napa? Taufik. Nah, jadi ngaji basa Jawa, Pak. Wong Jawa kok ngajine Jawa no. Oke, bisa paham. Sudah. Jadi menggabungkan dua bahasa. Bahasa Jawa karo bahasa apa? Indonesia. Paham gak? Itu pahami. Karena kenapa banyak orang, Pak, ngomong taufik tapi orang dong maksud taufik apa sih? Maksudnya taufik itu Allah sudah meletakkan di hatinya hamba pertolongan secara khusus untuk iso nerimo hidayah dan iso ngamal no hidayah itu. Setel Pak hatinya sama Allah. Kalau kita hidayah irsyad ngaji wae, tapi hatine orang disetel oleh Allah ya padha wae, metu mlebu teko kuping kanan, metu teko kuping kiri, ngono wae, metu mlebu teko ya soleh opo ngajine ya ngono-ngono wae ngajine. Apa jong itu, Pak? Ya kosong. Jadi ya ngono wae lho piye. Nah, wahada dan hidayatut taufik ini yakunu adalah hidayah taufik itu biadillah, ditangani Allah. Itu ditangani Allah, dhewe ora iso, Pak.
masuk gepuki bojo Pak sampai elek, ya kan, supaya dia nggak membantah. Kalau nggak teko Allah ora bakal iso. Sampai saduken Pak, saduk Pak ya ora iso. No bojo nang utang jenengan iki kasus banyak ini. Ono bojoku suka utang wae. Sampai wong lanang iku ora ngerti utang itu kanggone apa, Pak. Ngono kok disuweneni ya sik ngono wae pancene pawancet ae. Nah, model wong wedok ngene iki dikandani Pak sampai elek, sampai lambeku jedir. Ngandani apa? Wong bojo iku mau jedir, Pak. Saking apa? Saking ngomong, tapi gak oleh hidayah teko Allah terus piye? Ya ora iso. Tapi aja ngomong ini, Pak. Wis gak usah dikandani wong. Ya gak iso ngono lho. Wong hidayah taufik ora kita yang gak megang kan, tetap kita ngasih tahu. Barangkali hari ini gak oleh hidayah taufik, meni oleh hidayah. Lah kan ditangani Allah, tetap kita berusaha. Bagaimana oleh hidayah taufik kalau tidak ada sebab dari kita? Yo kandhanono terus walaupun jedir lambe iku ora ono masalah. Ngono lho, Pak. Wis. Apakah hidayah taufik bisa dicabut? Iso, terserah Allah, Pak. Gampang. Saiki lu ngerti riba. Gak usah jauh-jauh, Pak. Berapa banyak wong hijrah Pak dari ribawi penyanyi, jarine ustadz iki mau hijrah, bar hijrah kok oleh duit wake ngono Pak. Dipahami oleh orang-orang hijrah tadi itu berarti bar ninggalno apa? Riba, ninggalno iku duitnya tambah. Ternyata plukutus bar hijrah megap gak oleh duit Pak. La ilaha illallah. Iku sudah ninggalin riba itu Pak, sudah ninggalin riba. Iku berarti sapa? Oleh hidayah enggak? Hidayah taufik oleh enggak? Di perjalanan sebulan 2 bulan kok tambah kacau iku oleh duit iki wis balik mana wis. Dicabut oleh Allah Pak, kembali lagi. Saya kemarin waktu ngisi di Malang Pak, saya ditempatkan di sebuah rumah. Rumah itu 16 M. Wapi Apple Pak. Ya biasa. Kiai teko dihormati lah biasa. Ngobrol. Cerita dia Pak. Dia sebulan itu gajinya dengan piro loh? 250 M. Gaji apa itu Pak? 250 juta. 250-an juta. Kecoba-coba. Seneng ngobrol duit gaji sak ngono Pak. Masya Allah. Sampai dia bilang, Ustadz, saya dulu itu bingung mau beli apa. Cari ibu-ibu enak temen di bojo ngono kita ibu-ibu ya. Ya rumput tetangga lebih Bu. Ngobrol sama saya, Ustadz. Demi Allah Ustadz, aku walaupun duitku sakmu, saya tidak mendapatkan kebahagiaan Ustadz. Oh, no masalah Pak. Ima keluarga, wa ima anak, wis pokoknya walaupun dalam satu sisi tercukupi duitnya Pak, tapi dalam sisi yang dia nggak merasakan bahagia. Kalau dia pegawai bank dan dia kerjanya online, jadi bank terus dia jual beli saham melalui online, itu duit wake Pak. Ngerti hukumnya haram Pak, dia pun hijrah, dia tinggalkan. Setelah hijrah apa terjadi Pak? Sampai sempet puasa Senin Kemis Pak, untuk makan di orang nemu Pak. Mangan orang nemu.
Gunda gulana itu Masya Allah luar biasa. Tapi gunda gulananya terikat ke duitan Pak, duite orang duit. Tapi keluarga aman semuanya, nyaman aman. Tapi untuk beli makan ora ono. Permasalahan demi permasalahan. Alhamdulillah saya dikasih tema menerangkan bab masalah hati. Semua yang terangkan kejawab Pak, semuanya dari otak pikirannya ini hijrah isi model kok dari kok gini Pak. Alhamdulillah kejawab semuanya dan terselesaikan masalahnya. Artinya tetap dia menerima dengan apa yang terjadi dan dia sekarang mulai bangkit lagi menata usaha-usaha yang ada. Jadi yang kita bisa ambil pelajaran adalah kita jangan lihat duit wong itu akeh. Ya saya bukannya sombong ibu-ibu, saya itu kalau udah ngaji itu ditempati wong sing duwite akeh. Tapi saya nggak menghamba kepada mereka. Tetap derajat yang begitu itu kiai, ora duit. Artinya jenengan lihat masalah mereka duitnya akeh, lalu mereka enggak Pak. Mereka pasti punya masalah baru selain duit. Nah, berarti setiap masalah, setiap menusuk duit masalah. Jenengan ke dewe-dewe iki duit masalah kan Pak? Soalnya gak ada duit kan? Yo itu masalah dewe. Ya ngono kan masalah dewe. Tapi di satu sisi yang lain kita bahagia. Kan ngono toh? Orang-orang yang kaya itu duitnya akeh bukan berarti orang duit masalah. Berarti masing-masing orang duit masalah kan? Nah, gimpi cara nih? Cara mensikapi masalah itulah ketenangan. Ngoten lho Pak, cara menyelesaikan masalah. Jadi kan dewe-dewe masalah nggak punya duit, ya teko sabar opo onone mangane opo onone, tenangkan diri kamu, qanaah iku obat lah tenang awakmu. Ngono Pak, iku ada solusinya kan. Kalau kita nggak ngambil solusi dewi-dewi dan menenangkan diri kita, ya stres Pak. Sebagaimana orang kaya itu juga stres. Saya kemarin di Lumajang Pak, saya dimasukkan mobil Alphard sama dokter spesialis bedah. Saya juga sungkan Pak, mau turun mobil dibukakan, masuk mobil dibuka no. Biasa kiai kan ngono iku toh. Kan kiai jelas ya. Di dalam mobil itu kita cerita. Kata beliau, Ustaz, kilas mereka adalah kayaknya orang bahagia. Enggak Dok, aku sudah tahu ya gituin. Enggak bahagia. Kata dokter itu enggak bahagia. Bener Ustaz. Jadi bahasa begini Lewan. Mereka duitnya akeh. Itu tetap ada titik jenuh dan tidak bahagia. Masalahnya ketika ada titik jenuh dan tidak bahagia sama rumah tangga, sama anak, larinya kemana coba? Ke dunia hitam, dunia keperlapan, wanita yang lainnya. Itu masalahnya Ustaz. Habis duitnya di situ. Loh Pak, jadi Pak mendingan orang duit orang popo, sementing apa? Bahagia, ngaji, happy ngono lho Pak. Orang ono masalah sementing happy ngono lho. Masih nggak sepeda ongkel sama istrinya happy lah, nyaman toh. Apa dipikir sementing masuk di bucu welek lemu. happy wae lho, sementing happy, sementing nyaman ngono wae lho. Lah apa kok dipikir? Gitu loh. Jadi nenangkan diri kepada Allah iku luwe enak daripada nenangkan diri kepada dunia dan si isinya. Sampai ya orang kaya sampaikan, Mas, berapa anggaran sebulan rumah jenengan ini? Waduh Ustaz, aku stres juga ini. Ya Allah, stres. Saya ketemu lagi Pak di daerah Sragen. Seorang yang bangun masjid itu dibangun Dewi. Berapa M itu Pak? 21 M atau berapa itu? Dia bangun sendiri. Wah, Masya Allah Pak. Ya biasa, kita kan kiai Pak.
Dilebokno warungi, dia apa ono diceritain, Masya Allah, dihormatin banget. Saya nanya, Pak, orang mengira Bapak itu sudah ngaji loh, Pak, bahagia banget. Iya Ustaz, orang lihat saya itu bahagia banget. Tapi saya ada titik masalah yang juga saya punya masalah berat. Saya juga stres bicara ini memecahkannya. Jadi ojo kira orang nggak punya masalah, Pak. Apa masalah kau usah diceritakan, Pak, rahasia nu. Artinya masalah tetap ada, Pak. Jadi tinggal bicaranya kita mensikapi masalah. Ngono lho, Pak. Sama kira aku dibujuni papat ora di masalah ngono. Ya jenengan enak bojone papat ganti-ganti wae. Itu kan rumput tetangga kan lebih hijau, mek koyok-koyoke ora ono masalah. Bojo siji yo masalah, bojo papat yo masalah. Berarti piye carane mensikapi masalah? Ngono lho, Pak. Itu aja titik nih. Ngene lho, jadi nyambung yo sini percaya iki. Ya, jadi itu maksudnya ngoten loh. Jadi ibu-ibu, kembali kepada tema kita. Jadi masalah itu piye lah oleh hidayah apa? Taufik iku mau lu piye carane. Ya, yang penting kita itu bicara oleh hidayah taufik iso bahagia, tentrem ngono lho, Pak. Belanjane mek 50.000 sehari tentrem, ora ono masalah. Piye carane njaluk nang Allah lah. Karena yang tidak ada yang bisa ngasih kebahagiaan kecuali Allah. Enggak ada yang bisa ngasih ketentraman ya kecuali Allah. Itu kan jaluk nang Allah, dekatkan nang Allah, marek nang Allah. Yang golak gampang kabeh itu urusane. Berarti kita punya hak atau diberi hak oleh Allah untuk mempertahankan taufik itu kan? Bahasa punya hak itu ya hak sama dewi. Enggak ya Allah ya gak no. Bahasa sampean niku duwe hak itu maksudnya piye? Ya, kita untuk mempertahankan taufik dan tidak lompat lagi ke. Ya iya niku jenenge kudu hak kewajibane jenengan no. Bukan hak. Lho iya no, kewajibane jenengan no. Katek sampean pengin swarga ya pertahankan. Ya gak ya monggo neraka kan ngono ae. Lah iya toh. Nah, kan milih wae, gelem surga atau neraka kan ngono. Saiki yo iso, saiki pilihane jenengan juga. Pengen surga, pengen neraka jenengan saiki. Nah, saiki sik ana ilmune kan. Milih surga. Engko mulai gak ngerti maneh. Dicabut taufik dari Allah, dia aku gak milih surga milih neraka ya piye maneh nah. Makanya selalu kita ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'ala dini, karena hati kita di bolak-balik jari jemarinya Allah. Hari ini kita alu tauhid mana? Enggak tahu. Iso dangdutan, iso dadi apa namanya Gus Samsudin barang. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Innaka sesungguhnya kamu la tahdi, kamu tidak akan bisa memberi hidayah. Innaka Muhammad, innaka sengkau Muhammad la tahdi, enggak akan bisa memberi hidayah man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai. Rasulullah itu loh kurang apa sih dengan Allah, itu nggak bakal bisa ngasih hidayah kepada orang yang Allah yang dia cintai, yang Muhammad cintai lo raiso. Karena hidayah taufik itu miliknya Allah. Tapi kita nggak tahu kalau ini layak atau nggak layak, nggak tahu. Yang tahu kan hanya Allah. Makanya ketika Abu Thalib, kurang apa Abu Thalib, Pak? Membela Nabi. Ya toh? Kurang apa membela Nabi, Pak? Orang yang paling dicintai oleh Nabi. Allah melihat ini belum layak dapat hidayah taufik, Pak. Itu Abu Thalib loh, Pak. Perjuangannya ke Nabi itu apa coba?
Salahnya Abu Thalib perjuangannya karena keluarga, bukan karena Allah. Makanya nggak layak dapat hidayah. Karena perjuangannya karena Allah, karena kerabat, karena selain Allah. Beda, Pak. Walakin Allah yahdi may yasha. Nah, wa hidayatud dalalati wal irsyad. Hidayah dalalah wal irsyad. Hiya hidayatun, dia adalah hidayah muta'alliqatun bil mukallaf, berkaitan dengan mukallaf. Wa hadhihi sabitatun lin nabi wa ghairi. Hidayah model kayak gini ini bisa dimiliki oleh nabi dan selain nabi. Semua orang bisa ngasih hidayah, tahu? Hidayah irsyad. Innama anta mungdirun. Kamu Muhammad hanya ngasih peringatan. Walikulli qaumin hadin. Setiap kaum itu ada yang memberi petunjuk. Hidayah apa jenenge? Hidayah irsyad. Jenengan bariki mule ngandani anak, iku berarti apa? Irsyad. Terus nerimo ora nerimo? Taufik ya Allah, gitu Pak. Ya wis jalo nang Allah lah bicarane. Berapa jam, Mas? Udah berapa jam itu? Tapi besok insya Allah bahas sihir ya. Besok sihir, bab sihir besok lagi insya Allah. Sihir santet, sihir ana apa ora iki ngonang. Gara-gara Gus Samsudin dibikin gak ada, terus antum tertipu, mari ngono gak ada sihir, gak ada santet. Ya ono lah sihir santet iku biar ora ono. Aku khawatir aja sama kaum muslimin dengan pergulatan dua yang lagi viral, terus mari ngono kita punya keyakinan nah itu masalahnya baru lagi. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.